Halo webku semua, welcome back to Snake TV. Maaf lama tak upload, menunggu mic clip on yang nggak nyampe nih. Udah lama kali beli dari marketplace dan sampai sekarang pun belum sampai juga barangnya. Ya udahlah, digas aja daripada terhenti membahas alur cerita karena hal sepele seperti itu ya kan. Kali ini kita mau membahas sebuah cerita legenda dari Yunani yang diperankan oleh Downey Johnson sebagai pemeran utama. Dan ada aktor kawakan lainnya seperti Ian McShane, Rufus Sewell, Axel Hennie, Irina Shayk, dan sejumlah aktor lain. Film ini menceritakan kisah tentang seorang anak, yang dimana ia merupakan seorang anak dari dewa Zeus yang memiliki setengah darah dari manusia dan setengah darah dari dewa. Kelahiran anak ini pun membuat Dewi Hera yang merupakan istri dari dewa Zeus murka karena perselingkuhan dewa Zeus dengan seorang wanita dari kalangan manusia. Dewi Hera pun sangat menginginkan anak ini mati. Hingga sampai ia dewasa, para dewa memberinya 12 tugas berbahaya, dan apabila ia berhasil menyelesaikan semua tugas itu, Dewi Hera akan membiarkannya hidup damai. Dimulai dari melawan Hydra yang merupakan makhluk penghuni air yang memiliki banyak kepala, melawan babi Etimantea, hingga tugas terberatnya untuk menaklukkan singa Namia yang merupakan hewan paling buas. Bahkan senjata tak ada yang bisa menembusnya. Semua rintangan berhasil dilalui olehnya yang membuat cerita menyebar luas di halayak umum. Inilah kisah Hercules. Awal kisah memperlihatkan seorang yang digantung merupakan adalah keponakan dari Hercules sedang ditawan oleh kelompok perompak. Tak lama datang Hercules untuk menyelamatkannya. Saat pasukan perompak menyerbu Hercules, ia berjalan ke arah rekan-rekannya yang sudah bersiap di dalam persembunyiannya. Mulai dari Autolysius yang merupakan saudaranya Hercules, Atalanta seorang perempuan berkeahlian memanah, Amphiaraus yang merupakan seorang peramal, dan Tydeus yang merupakan seorang yang memiliki sifat hewan buas karena ditemukan Hercules saat dia masih kecil sendirian di tengah mayat-mayat korban peperangan. Pasukan perompak itu pun kalah dibantai Hercules dan rekan-rekannya. Saat mereka bersantai di sebuah bar untuk menikmati hasil bayaran raja karena telah berhasil mengusir para perompak, datang seorang wanita bernama Ergenia yang merupakan putri dari Raja Kotis. Ergenia menawarkan untuk membantu Raja Kotis melawan Rhesus yang menyerang wilayah kerajaan Raja Kotis dengan imbalan emas seberat badan Hercules. Mendengar hal itu, Hercules setuju dan berangkat menuju ke kerajaan Thrace. Sesampainya di kerajaan Thrace, mereka disambut oleh jenderal perang Thrace bernama Sitakles. Jenderal Sitakles mengajak Hercules masuk untuk bertemu Raja Kotis. Namun dia teringat di masa lalunya. Setelah dia berhasil menyelesaikan 12 tugas dari para dewa, ia kembali ke kerajaan Eurystheus di Athena. Ia bertemu dengan 3 anaknya dan istrinya yang disambut bak seorang pahlawan di kerajaan tersebut. Dan saat menoleh ke arah istri dan anak-anaknya, ia melihat tumpahan darah yang membuatnya tersadar. Hercules dan kawan-kawan masuk dan bertemu dengan Raja Kotis. Raja Kotis menceritakan yang dialami kerajaannya selama berperang dengan Rhesus. Prajurit mereka habis, hanya tersisa petani dan nelayan yang setiap hari mencari suaka ke Raja Kotis karena pemukiman mereka dibantai oleh pasukan Rhesus. Keesokan harinya, Hercules dan rekannya melatih pasukan petani untuk siap diajak berperang melawan pasukan Rhesus. Setelah latihan, Hercules mendapat kabar bahwa pasukannya harus segera berangkat untuk berperang. Karena Raja Kotis mendapat kabar dari mata-matanya bahwa pasukan Rhesus menuju ke daerah bernama Besi, yang merupakan salah satu wilayah kerajaan Thrace. Jika daerah Besi sampai jatuh, maka pasukan Rhesus akan segera menyerang istana kerajaan Thrace. Saat malam tiba, semua pasukan mempersiapkan persenjataan untuk berperang. Areus, putra dari Ergenia, berjalan-jalan di sekitaran tempat persenjataan. Areus mendekati suara yang terdengar seperti suara hewan. Tydeus yang terantai keluar dan mau menerkam Areus, yang membuat Areus sangat ketakutan. Sifat binatang Tydeus keluar saat malam hari. Hercules pun mengantarkan Areus kembali ke ibunya. Melihat kepolosan Areus yang membuat Hercules senang, ia pun memberikan kalung taring singa Namia kepada Areus. Scene beralih di pagi hari. Tampak pasukan kerajaan Thrace bersiap menuju ke Besi.
Sesampainya di tempat tujuan, mereka melihat kepala sudah tertancap di tiang-tiang kayu, yang menandakan kedatangan mereka terlambat. Pasukan Rhesus sudah menyerang tempat itu terlebih dahulu. Mereka pun menyusuri tempat itu dan akhirnya mereka sadar bahwa mereka masuk perangkap Rhesus. Pasukan Rhesus pun mengelilingi mereka. Tampak raut ketakutan di antara wajah pasukan Raja Kotis. Pemimpin pasukan Rhesus yang memiliki badan paling besar menyerang duluan ke arah Hercules. Namun dengan satu pukulan, Hercules dapat melumpuhkannya, yang membuat mental pasukan Raja Kotis naik, hingga peperangan pun pecah. Hercules dan rekan-rekannya berada di depan barikade pertahanan sebagai ujung tombak melawan pasukan Rhesus. Karena banyaknya pasukan Rhesus, barikade pertahanan Raja Kotis pun tertembus karena kurangnya latihan pasukan Raja Kotis yang merupakan petani. Melihat pertahanan Raja Kotis yang sudah tertembus, Hercules dan Amphiaraus menaiki kereta kuda. Mereka berdua membantai pasukan Rhesus dengan mengitari pasukan Rhesus dan menebas dengan pedang mereka. Sampai akhirnya mereka memukul mundur pasukan Rhesus. Setelah kehilangan banyak pasukan, Raja memberi izin Hercules untuk melatih sisa pasukannya. Keesokan harinya, Hercules dan rekan-rekannya melatih sisa pasukan Raja Kotis supaya lebih siap untuk dibawa ke medan perang. Dimulai dari Amphiaraus melatih gerakan menggunakan tombak, Tolisius melatih gerakan menggunakan pedang, Atalanta melatih pasukan pemanah, dan Hercules melatih pertarungan 1 lawan 1. Hingga semua pasukan sudah terlatih dan siap berperang, Hercules dan rekan beserta pasukan Raja Kotis melanjutkan perjalanan ke Gunung Astikus untuk menangkap Rhesus. Sesampainya di Gunung Astikus, mereka disambut dengan tiupan trompet oleh pasukan Rhesus yang diikuti kedatangan seluruh pasukan Rhesus di tempat itu. Rhesus beserta pengawalnya datang menghampiri Hercules untuk menawarkan menyerah atau bertempur. Keputusan bertempur diambil oleh kedua belah pihak. Sebelum maju bertempur, Hercules memberi kata-kata penyemangat kepada pasukannya. Sampailah pasukan Rhesus menyerang. Hercules memandu pasukan untuk membuat pertahanan untuk menghalang pasukan Rhesus yang menyerang. Hercules memberi aba-aba menyerang. Keluarlah Atalanta dan Tydeus yang mengendarai kereta kuda dari dalam hutan dan memanah pasukan Rhesus. Pertempuran pun pecah di medan perang. Pasukan Rhesus pun mundur karena sudah terdesak. Melihat hal itu, Rhesus maju untuk membunuh Hercules. Saat hendak menghunuskan pedangnya, Hercules menghelak, menghindari pedangnya Rhesus, mengangkat dan membanting kuda yang dikendarai Rhesus yang membuat Rhesus terkapar di tanah. Rhesus beserta pengawalnya dibawa menjadi tawanan perang ke kerajaan Thrace dan dipermalukan oleh Raja Kotis. Namun dihentikan oleh Hercules. Rhesus mengungkapkan kepada Hercules bahwa kalau Raja Kotis dicintai oleh rakyatnya, kenapa dia harus menyewa pasukan dan kalian telah salah membela orang. Lantas Raja Kotis segera menarik Rhesus. Mendengar perkataan Rhesus, Hercules merasa ada yang aneh. Saat perayaan kemenangan, Hercules memperhatikan ekspresi Putri Argenia yang tampak kasihan kepada Rhesus dan tak senang dengan kemenangan dan pelantikan Raja Kotis untuk memimpin seluruh wilayah Thrace. Saat Putri Argenia meninggalkan ruangan, Hercules bergegas mengejarnya dan menanyakan fakta sebenarnya di balik perang sipil yang terjadi di kerajaan Thrace. Putri Argenia pun menceritakan sesungguhnya kepada Hercules bahwa ia melakukan kebohongan kepada Hercules untuk mau berperang bersama Raja Kotis untuk melindungi putranya, yaitu Arius. Kalau Argenia membantah, Arius akan dieksekusi oleh Raja Kotis. Arius merupakan pewaris tahta Raja Thrace karena dulu suami Argenia adalah raja dari Thrace. Tetapi Kotis meracuni suaminya supaya mendapat gelar raja kembali. Hal itu yang membuat Rhesus melawan Raja Kotis. Argenia mengharapkan saat Raja Kotis yang sudah tua meninggal, Arius akan menjadi pewaris tahta raja. Karena itu ia harus menyelamatkan Arius apapun caranya.
Setelah hendak pergi meninggalkan kerajaan Thrace setelah mendapatkan emas bayaran mereka, Hercules melemparkan kantong emasnya kepada Autolysius. Dia ingin memperbaiki kesalahannya karena telah membantu orang yang salah. Hercules mempersilahkan rekannya untuk pergi dan meninggalkannya sendiri untuk membantu rakyat Thrace yang menimbulkan perdebatan di antara mereka. Semua rekannya memutuskan untuk membantu Hercules, namun tidak dengan Autolysius. Dia tetap pergi meninggalkan Hercules dan membawa semua emas yang diberi Hercules dan rekan-rekannya. Hercules, Atalanta, Tydeus, Amphiarus, dan keponakannya masuk kembali ke dalam istana Thrace. Saat mereka berhasil melumpuhkan 2 penjaga pintu istana, mereka dikepung oleh pasukan istana dan tertangkap. Saat tersadar, Hercules sudah terikat tangannya oleh rantai. Di saat itu juga Raja Eurystheus datang bersama kehadiran 3 ekor serigala peliharaannya di tempat itu. Eurystheus merupakan saudaranya Hercules yang memimpin kerajaan di Athena. Melihat hal itu, Hercules sadar bahwa di saat malam kematian keluarganya, ada serigala di situ. Dia pun menyadari bahwa ia dibius oleh Eurystheus saat kejadian itu. Eurystheus sengaja melakukan hal itu karena rakyatnya selalu menyebut nama Hercules lebih kuat daripada namanya. Sehingga kalau Eurystheus membunuh Hercules, rakyat Athena akan menentangnya. Makanya Eurystheus merusak citra Hercules sebagai pembunuh keluarganya sendiri. Saat Argenia akan dieksekusi dengan kepala dipenggal, Hercules mengeluarkan seluruh tenaganya dan memutuskan rantai yang mengikatnya dan menghantam Algojo dengan rantai di tangannya. Eurystheus dan Raja Kotis pun meninggalkan tempat itu dan mengurung mereka dengan serigala di dalam ruangan itu. Hercules bertarung melawan serigala. Putri Argenia pergi membebaskan Tydeus. Setelah semua serigala mati dihajar oleh Hercules, Hercules keluar dengan rekan-rekannya untuk membalaskan dendamnya. Hercules mengejar Eurystheus, tapi ia malah dengan pecundangnya meminta diampuni oleh Hercules. Dengan penuh amarah dan dendam, Hercules membunuh Eurystheus. Setelah itu, mereka keluar mengejar Raja Kotis. Namun sudah banyak pasukan Raja Kotis menunggu mereka. Hercules mencoba menghasut prajurit Raja Kotis untuk mengikutinya. Tapi Raja Kotis mengancam akan membunuh prajurit yang membelot dan akan dibuktikannya dengan mengeksekusi Arius. Saat Arius mau dieksekusi, datang Autolysius memanah Algojo yang akan mengeksekusi Arius. Momen itu dimanfaatkan Hercules dan rekan-rekannya bertarung melawan pasukan Raja Kotis. Tydeus datang menghampiri Arius yang berusaha melarikan diri dan menghalau anak panah yang menghampiri Arius. Naas, Tydeus tewas karena banyaknya anak panah yang menghujam tubuhnya. Saat mulai terdesak oleh pasukan Raja Kotis, Hercules berusaha mengangkat patung Dewi Hera. Dan melontarkannya ke arah pasukan Raja Kotis yang membuat Raja Kotis tewas terkena bagian kepala patung Dewi Hera yang hancur. Kematian Raja Kotis membuat pasukannya menurunkan senjata dan mengakui Hercules sebagai raja baru mereka. Nah, itu tadi alur cerita Hercules yang rilis pada tahun 2014. Buat kalian yang tak mau ketinggalan alur cerita film yang lainnya, ayo sekarang langsung aja klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar ya. Karena subscribe, like, and komentar gratis guys. See you at next film. Bye bye.